biasa, kalau mau belajar kita selalu berdoa dulu kan? Okay, everybody fold your hand, close your eyes, and let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Now we are going to begin our lesson. So please open our heart and open our mind. Bless our parents and also our teacher. Thank you God. Amen. Wow, it's so nice to see you students because hari ini kita memulai pembelajaran yang baru dengan semangat, tentunya juga tetap baru setiap harinya. Oke, jangan banyak basa-basi lagi. Mari kita mulai pembelajarannya in count 3, 2, 1. Karena hari ini kita sudah memasuki tematik kelas 2, tema 4 di pembelajaran hidup bersih dan sehat. Kita memasuki subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 1. So all of you kids open your book page 2. Page 1 and page 2 dulu ya. Kita buka pembelajaran 1. Nah, anak-anak jangan lupa disimak pembelajarannya baik-baik. Dan sembari melihat video ini, jangan lupa untuk mengisi absence kalian di kolom komentar. Lalu anak-anak simak video Miss dengan konsentrasi agar semua pembelajarannya bisa masuk ya. Alright, now we are entering the page 1, hidup bersih dan sehat. Nah, Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Lingkungan akan rapi dan indah. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit anak-anak. Nah, jadi sikap Dayu itu pantas untuk ditiru. Bagaimana Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat? Tentu saja dia rajin membersihkan rumah ya kan anak-anak. Lalu mari kita amati gambar dengan teliti. Itu ada gambar tentang anak-anak yang sedang bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Nah, jadi apa saja kegiatan Dayu dan teman-teman di pada gambar itu? Coba anak-anak lihat. Nah, di gambar yang pertama Dayu membersihkan rumah bersama keluarga. Yang kedua Dayu dan teman-teman membersihkan kelas. Yang ketiga membersihkan tempat bermain. Dan yang keempat membersihkan lingkungan di sekitar rumahnya. Nah, di mana saja mereka melakukan kegiatan itu? Nah, ada di rumah, di sekolah, di lingkungan bermain, dan juga di lingkungan masyarakat. Kira-kira anak-anak Miss setuju nggak dengan kegiatan itu? Tentu saja setuju ya anak-anak, karena dengan menjaga kebersihan kita bisa hidup sehat, serta membersihkan dengan bergotong royong itu mempererat persatuan dan kesatuan kita. Nah, rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata, rapi, dan indah. Rumah juga terasa nyaman anak-anak. Nah, ini ada gambar Dayu, Mama, Papa, dan juga adiknya yang sedang bekerja sama membersihkan rumah. Ya kan? Apa saja kegiatan Dayu dan keluarga? Jadi pada gambar tersebut kita bisa melihat Dayu dan keluarganya sedang membersihkan rumah bergotong royong. Nah, setuju nggak anak-anak dengan kegiatan itu? Tentu saja kita setuju ya kan anak-anak? Nah, kira-kira pernah nggak anak-anak ini semua melakukan kegiatan seperti Dayu di rumah? Miss Eka yakin dan percaya anak-anak Miss di rumah mau membantu orang tua dan bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Nah, kira-kira apa ya yang pernah kamu lakukan? Kemungkinan anak-anak Miss pasti bantu mama menyapu, mengelap meja, dan juga mencuci piring, iya kan? Oke, next we are entering page 3. Coba anak-anak, apakah kalian senang bernyanyi? Wah, tentu saja ya anak-anak Miss semua senang-senang nih bernyanyi pastinya. Nah, kira-kira nak apa itu bernyanyi? Nah, bernyanyi itu nak berarti mengeluarkan suara yang bernada, mengeluarkan suara yang indah. Jadi bukan asal teriak-teriak. Jadi kalau bernyanyi suara kita mengeluarkan nada yang indah dan beraturan. Itu dia. Nah, dalam bernyanyi ada nada yang dinyanyikan panjang dan juga ada nada yang dinyanyikan pendek ya anak-anak.
Panjang pendeknya nada dapat dihitung dengan ketukan. Nah, di tema 1 juga kita sudah belajar ya, Nak. Nah, jadi bisa dihitung lah panjang pendeknya nada itu dengan yang namanya ketukan. Oke. Nah, jadi Miss Eka akan mengajarkan cara membaca notasi angka anak-anak. Nah, jadi angka 1 itu dibaca do. Lalu angka 2 dibaca re. Kemudian angka 3 dibaca mi. Angka 4 itu dibacanya fa. Nah, angka 5 itu dibaca sol. Angka 6 dibaca la. Dan angka 7 dibaca si. Oke. Jadi, kalau nada do hanya ada angka 1 atau nada do itu dibunyikan satu ketukan anak-anak. Sementara ada nada do, nah masing-masing nada do dibunyikan setengah ketukan karena ada garis di atasnya. Nah, jadi kan itu ada nada do 2 tuh, dibunyikan dia setengah-setengah ya. Kemudian ada tanda titik di samping nada fa. Nah, dia dibunyikan 2 ketukan. Ingat kalau ada tanda titik ya kan? Lalu ada nada do, kemudian dibunyikan 1,5 ketukan anak-anak karena ada garis di atas titik dan angka 0 itu ya kan. Nah, jadi kalau nada titik di samping angka 0 lalu ada garis di atasnya, nah angka 0 merupakan tanda istirahat. Nah, angka 0 yang bergaris itu dibunyikan setengah ketukan. Lalu ada nada mi yang di sebelahnya ada titik dibunyikan setengah ketukan ya anak-anak. Nah, jadi tanda garis di atas itu menunjukkan bahwasanya nada berubah dia jadi setengah ketukan anak-anak. Nah, rangkaian nada berjalan menurut birama. Nah, birama sudah kita pelajari di tema 3 ya kemarin. Nah, perhatikan contoh berikut. Melodi berikut berbirama 2/4. Birama 2/4 berarti setiap birama ada 2 ketukan. Nah, di sini ada lagu membuang sampah. Anak-anak dengarkan lagunya ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Nah, itu tadi lagu Membuang Sampah ciptaan Bapak Ate Mahmud. Jadi, setelah mendengar lagu ini, pesan yang kita dapatkan adalah lagu ini, Nak, mengingatkan kita agar selalu menjaga kebersihan, ya kan? Nah, jadi kemudian untuk menyapu dan membuang sampah pada tempatnya. Next, kita lanjut ke halaman 5. Jadi, di situ ada percakapan antara si lebah dan si semut. Mari kita baca bersama-sama ya. Apa yang kamu lakukan, semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu bersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit.
Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama. Nah, itu tadi percakapan antara lebah dan semut. Apa isi percakapannya kira-kira anak-anak? Benar, lebah dan semut membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan rumah ya. Dan apa yang dapat kamu simpulkan dari percakapan antara lebah dan semut itu? Nah, menjaga kebersihan rumah sangat penting agar rumah menjadi bersih dan sehat. Oke? Yuk kita jawab pertanyaan yang ada di halaman 6 bersama-sama. Nah, anak-anak, apa yang sedang dilakukan semut? Nah, semut sedang membersihkan rumahnya. Lalu, mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Ada yang bisa jawab? Ya, tentu saja agar terhindar dari penyakit ya anak-anak. Lalu, bagaimana pendapatmu terhadap sikap si semut itu? Nah, si semut bertanggung jawab dan menjaga kebersihan rumahnya. Kita patut meniru sikap semut ya anak-anak. Lalu, bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Nah, lebah setuju dengan apa yang dilakukan semut anak-anak, sehingga si lebah juga mau hidup bersih dan sehat. Nah, jika anak-anak Miss jadi semut, apa yang anak-anak Miss lakukan coba? Tentu saja, anak-anak Miss semua pasti akan menjaga kebersihan rumah ya kan? Menjaga kebersihan rumah setiap hari supaya rumah anak-anak Miss semua rapi dan terhindar dari penyakit. Look at page 7. Mari kita pasangkan kata-kata berikut dengan makna yang sesuai anak-anak. Nah, kira-kira makna bersih itu adalah bebas dari kotoran. Very good. Bagaimana dengan sehat? Ya, sehat artinya bebas dari penyakit. Lalu rapi pasti maknanya teratur dan juga baik, ya kan? Mari kita baca teks di halaman 8 mengenai rumah yang bersih dan menyehatkan. Yuk kita baca sama-sama. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Nah, apakah rumah kalian seperti rumah Dayu anak-anak Miss? Mari kita amati gambar berikut. Nah, itu ada gambar Dayu dan keluarga, ya kan? Nah, apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga anak-anak? Nah, mengelap kaca, mengepel lantai, merapikan rak, dan juga mengelap meja. Lalu, apa saja alat yang mereka gunakan anak-anak? Tentu saja mereka menggunakan kain lap, kain pel, kemoceng, serbet, dan juga ember, ya kan? Nah, apakah alat itu ada di rumah kalian? Pasti ada ya, karena alat-alat itu digunakan untuk sehari-hari. Bisa kamu menggunakannya anak-anak? Of course, ya kan? Tentu saja kita bisa menggunakan itu. Coba tuliskan pengalaman anak-anak tentang rumah yang bersih. Nah, Miss Eka akan menuliskan pengalaman Miss Eka ya. Nah, rumah yang bersih tidak ada sampah berserakan. Peralatan rumah tangga pastinya tersusun rapi. Rumah yang bersih terlihat menarik. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya nyaman kan anak-anak? Lalu dan terhindar dari penyakit. Nah, itulah cerita yang Miss buat. Kamu boleh membuat cerita kamu sendiri ya anak-anak. Mari kita perhatikan alat kebersihan yang ada di gambar nomor 10. Nah, itu adalah gambar
Gambar apa anak-anak? Ada gambar keset kaki dan juga serbet ya anak-anak. Nah, apakah anak-anak Miss tahu gambar bentuk apa itu? Iya, kalau keset berbentuk persegi panjang dan serbet itu bentuknya persegi ya anak-anak. Nah, keset dan serbet berbentuk bangun datar anak-anak. Bangun datar tertentu punya ruas-ruas garis. Mari kita lihat. Gambar keset itu berbentuk persegi panjang kan anak-anak. Jadi, gambar keset itu mempunyai ruas garis. Ada berapa ruas garisnya? Mari kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi persegi panjang itu mempunyai 4 ruas garis. Bagaimana dengan serbet yang berbentuk persegi? Mari kita hitung ruas garis pada persegi. 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau persegi itu punya 4 ruas garis anak-anak. Nah, bagaimana dengan penggaris ini? Penggaris ini berbentuk segitiga. Jadi kita hitung sama-sama yuk ruas garis segitiga. Ada 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 ruas garis pada segitiga. Mengerti ya anak-anak? Jadi kita akan menunjukkan ruas-ruas garis pada bangun datar di gambar nomor 11. Ayo kita tunjukkan bersama anak-anak. Ini ada gambar persegi panjang. Mari kita tunjukkan ruas garisnya. Nah, itu dia ruas garisnya. Gambar selanjutnya ada gambar nomor 4, contohnya segitiga. Berarti ruas garisnya ada 3. Nah, jadi di kelas 1 anak-anak sudah pernah mempelajari mengenai bangun datar kan? Kita sudah belajar mengenai persegi panjang, kemudian segitiga dan juga persegi. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mengetahui ruas garis. Kita akan menghitung ada berapa ruas garis di beberapa bangun datar. Nah, the first one, Miss Eka punya rectangle atau persegi panjang nih ya kan. I got rectangle here. So, kita akan menghitung ruas garisnya. Nah, jadi ruas garis itu adalah yang membentuk si persegi panjang ini anak-anak. Let's count it together. Ada 1, 2, 3, and also 4. Jadi, ada berapa ruas garis pada segitiga? Maaf. Ada pada persegi panjang? Ya, ada 4 ruas garis. Next, Miss Eka punya persegi. Jadi beda ya nak. Kalau misalnya persegi panjang, dia panjang dan lebarnya, ukuran ruas garisnya berbeda. Nah, sementara kalau persegi panjang di setiap sisinya itu sama. Nah, jadi kita akan mencoba menghitung berapa ruas garis pada persegi ini. Nah, persegi bahasa Inggrisnya adalah square. Oke, so let's count ruas garis yang ada pada persegi. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas garis. Jadi persegi ruas garisnya ada berapa anak-anak? 4. Very good. And then the last, terakhir, Miss Eka punya apa nih nak? Apa nih? Iya benar, segitiga. Bukan persegitiga ya, tapi segitiga. Nah, segitiga, mari kita hitung berapa ruas garis segitiga.